Di mana berdirinya? Berdiri sini aja, Prof. Ya. Ini ya. Yang lain harus kelihatan fotonya itu, Pak Makarim, Pak ini di sini, sebelah sini, Pak Makarim di sebelah sini, biar di foto kelihatan. Foto berbicara kan, nah gitu. Saudara sekalian, terima kasih ya bahwa gerakan Nurani Bangsa kali ini kelanjutan dari silaturahmi konsultasi dengan beberapa sesepuh bangsa yang lain. Kami pernah ketemu Pak Wakil Presiden Ma'ruf Amin, kemudian Pak SBY, kemudian pernah ketemu juga kami dengan Ketua KPU, Bawaslu, dan kali ini dengan Pak Yusuf Kalla. Mereka semua kita jumpai sebagai sesepuh yang kita minta masukan dari GNP ini. Bagaimana agar kita ini bisa mengawal pemilu berlangsung dengan bersih, dengan fair, transparan, dan jujur, bebas dari berbagai kecurangan dan tekanan, sehingga kemudian menghasilkan hasil pemilu yang berkualitas dan bermartabat. Dan itu sebagai modal untuk kelangsungan pembangunan Indonesia ke depan. Jadi concern kami adalah bagaimana mengawal pemilu bersih, bebas dari kecurangan dan tekanan dari manapun juga. Ini sekedar sebagai pengantar awal. Selanjutnya Pak Yusuf Kalla atau Bu Sinta, Pak JK. Oh. Apa? Ini Pak. Pak Kardinal ikut nih, Pak Kardinal. Sini nih nomor Pak Kardinal sini, jejer saya. Nah, Ya. Yang punya gereja nih. Ya. Jadi terima kasih semuanya dan terima kasih kepada Ibu Sinta dan Ibu Bapak-bapak dari Gerakan Nurani Bangsa. Kenapa ada Gerakan Nurani Bangsa? Karena ada pertanyaan dan kekhawatiran bahwa hati nurani kita, khususnya hati nurani kekuasaan, sudah menurun. Sekiranya hati nurani baik, tidak ada gerakan ini ya. Ya. Sama dengan gerakan hidup sehat, mungkin kita sakit. Jadi ada gerakan hidup sehat, supaya tetap sehat. Nah, hati nurani yang menentukan cara kita bergerak, cara kita berbuat. Harus kembali ke situ. Maka menghadapi pada kepemimpinan masa depan yang dipilih nanti pemilu seminggu lagi, itu sangat menentukan nasib bangsa, negara pada sekarang dan masa depan. Sangat penting. Karena itulah yang menentukan kita semua. Maka tentu kita semua mengharapkan kita kembali ke situ. Tapi itu harus dijaga. Nah, tidak banyak waktu lagi untuk menjaga itu. Karena itulah, maka nanti pada 7 hari lagi kita harus mendukung aparat negara, polisi, kepada pemerintahan, sampai kepada desa, tentara, agar kembali ke hati nuraninya. Jangan ada yang coba-coba mencuri hati nurani rakyat. Karena suara itu kan dari hati nuraninya. Jangan ada yang mencuri. Nah, karena ada yang mencuri. Bukan suaranya Prabowo, bukan suaranya Anies, bukan suaranya Ganjar dicuri, bukan. Suara rakyat yang dicuri kalau tidak sesuai hati nurani. Karena itu gerakan ini menyampaikan itu. Apa yang dibuat dalam 10 hari? Agar seluruh masyarakat, mahasiswa, jamaah masjid, jamaah gereja, agar turun serta untuk menjaga agar jangan terjadi pemilu yang kotor. Karena itu harus dijaga menjadi pemilu yang bersih. Semua kita wartawan harus bergerak agar terjadi pemilu yang bersih, sehingga tidak terjadi masalah di kemudian hari. Dan kita memilih pemimpin yang bersih, karena hanyalah pemilu yang bersih
dapat memilih pemimpin yang bersih. Kalau prosesnya salah, maka pemimpin yang dipilih juga salah. Jadi kita harus menjaga proses yang bersih untuk mendapatkan pemimpin yang bersih untuk sekarang dan masa akan datang. Itu minta maaf pembicaraan hari ini, dan semua kita mendukung pemilu bersih. Itu saja upaya kita seminggu lagi, karena saya kira semua orang sudah hampir menentukan pilihan. Ada pertanyaan? Ya. Ya, izin. Dari mana? Datang dari Kompas.com, Pak. Ya. Tadi ya, ini saya ini tadi selain pembahasan soal pemilu yang bersih itu, ada juga Pak kekhawatiran yang disampaikan terkait dengan pemberian bansos akhir-akhir ini, karena ini kan juga masif dilakukan oleh Presiden dan lain-lain. Itu gimana, Pak? Ya, itu memberikan bansos dalam keadaan rakyat susah itu benar. Tapi caranya harus benar juga. Kalau bansos dikasih di pinggir jalan, dikasih di pasar, dikasih di kumpulan orang, itu kan melanggar aturan. Aturan yang benar itu ialah berikan bansos kepada orang yang membutuhkan sesuai nama dan sesuai alamat. Karena itu yang harus memberikan itu ialah kepala desa, camat yang benar. Karena kalau panggil orang lain, tidak apa belum tentu dia butuhkan. Karena ia membutuhkan itu ada. Dan waktu yang tepat. Jangan dipaksakan menjelang tanggal 14. Walaupun tidak diakui tetap saja kenapa tidak tanggal 20. Ya, jadi bansos itu benar, tapi dengan cara yang benar juga. Nah, itu dia. Sekali yang baik. Agak keras. Saya ambil dari IDSN, dulu terkait pencalonan harus dilakukan secara benar, gitu ya tadi sama Pak JK. Saya ingin menanyakan terakhir DKPP memberikan sanksi etik kepada ketua KPU terkait pencalonan dan bagaimana Pak JK memandang. Bagi kita semua bahwa cara yang tidak benar akan menghasilkan juga tidak benar. Tapi itu sudah lewat. Tahu sekali kita pikir itu. Itu biar pikirannya yang kita seminggu ini tahu sekali kita berdebat benar tidak. Yang terada semua daftar surat suara sudah dicetak, tidak bisa dirubah lagi. Jadi yang benar ialah membuat pemilu itu bersih. Itu aja. Sekarang seminggu ini gerakannya. Gerakan secara nasional. Ya. Pelaksanaan demokrasi Jokowi ini kurang atau tidak baik. Kalau Pak JK sendiri seperti apa Pak JK? Apakah ini juga menunjukkan bahwa nantinya pemilu ini khawatir tidak akan bersifat dengan adanya kritik-kritik yang akan bersifat? Pendapat begitu banyak akademisi, para guru besar, para rektor tidak terbantahkan, dan saya tidak akan menilai itu. Karena bagaimana bisa saya menguji kepada begitu, mestinya mereka menguji kita semua. Yang ini kan profesor penguji semua. Berarti apa yang dikatakannya itu ya adalah hati nurani, atas nama hati nurani dia, kebenaran dia. Kan? Ini profesor, masa kita uji profesor? Saya Thomas dari Kumpulan mau menyampaikan tadi kan banyak aktivitas akademika yang menyampaikan protes terkait pemerintahan Jokowi. Tapi ini ada juga dari beberapa pihak rektor yang justru menyampaikan apresiasi Jokowi, katanya itu disuruh oleh kepolisian. Gimana Pak JK melihat? Saya kira tidak perlu dinilai itu. Kalau saya baca dari berita Anda ya, ada seorang rektor yang didatangi yang hanya wawancara sesuatu, kemudian wawancaranya dipotong-potong menjadi kalimat yang mengatakan pemerintah ini berjalan baik, itu aja dimuat dan tanpa izin. Jadi prosesnya salah, tapi apapun upaya hati nurani ada di pihak para guru besar itu. Seminggu ini tidak bisa lagi ganti pengganti. Udah cukup ya. Terakhir siapa? Oh, enggak.
Benar. Saya mau menyampaikan ke teman-teman saja ini siapa yang hadir dari Gerakan Nurani Bangsa. Yang hari ini hadir adalah Ketua Gerakan Ibu Sinta Nuria Abdurrahman Wahid. Lalu kemudian ada Romo Kardinal Suharyo dari Masyarakat Katolik, ada Pendeta Gomar Gultom dari Masyarakat Kristen Protestan se-Indonesia, lalu kemudian ada Ibu Omi Komarian Nurholis Majid, ada Profesor Makarim Wibisono, ada Profesor Eri Seda dari Universitas Indonesia, dan juga ada Prof. Komarudin Hidayat, saya organizer saja. Jadi kami tadi berdialog sangat seru di dalam, dan apa yang tadi teman-teman tanyakan sebetulnya kami juga tanyakan kepada Pak JK, tapi intinya dari pertemuan tadi adalah kita akan bersama-sama sekuatnya mendorong pemilu bersih, itu dulu, begitu. Oh iya, kami ada agenda dengan Kapolri, dengan Panglima TNI, Presiden, tapi waktunya sudah mepet dan sebagian menyediakan setelah 14 Februari. Tapi hari ini kalau boleh saya ulangi lagi bahwa temanya, mari kita kawal agar pemilu itu bersih, transparan, kita bantu selamatkan nurani rakyat, haknya untuk memilih berdasarkan nurani dia, jangan sampai kemudian dicurangi, dicuri. Jadi kita membela nurani pemilih, yaitu masyarakat, agar menghasilkan apa ya nanti pemenang yang memang berkualitas, bermartabat dan bernurani. Itu ya. Nanti kita lihat situasinya ya. Kita lihat situasinya Mas, mana yang lebih penting. Nanti kita kabarin teman-teman. Ya, makasih. Mau tanya Romo Kardinal. Karena sedang viral video. Nah, Rono penting ini. Romo, mohon izin. Romo mau tanya ini yang pertama soal kemarin Rektor Unika Sugio Pranoto itu merasa bahwa dia diminta untuk memberikan ujian terhadap pemerintahan Jokowi dari polisi gitu. Dan Kapolda Jawa Tengah juga mengakui adanya tindakan itu. Nah kemudian bagaimana tanggapannya Kardinal? Dan yang kedua, kemarin sempat viral pernyataan Kardinal soal guru-guru bangsa yang melakukan kritik. Hari ini bagaimana sikap dari Gereja Katolik sendiri melihatnya, karena kemarin Kardinal juga sudah bertemu dengan mungkin Pak Prabowo ataupun kontestan yang lain, itu seperti apa melihatnya? Kalau yang berkaitan dengan Rektor Unika Sugio Pranoto kan sudah jelas ya, mau ditanggapi apanya. Ya sudah. Itu juga terjadi di Universitas Katolik yang lain. Itu iya, tidak tahu saya, tidak tahu. Lalu yang kedua, saya itu kan berbicara sederhana ya. Saya bercerita mengenai sejarah umat Allah di dalam perjanjian lama. Itu saja yang saya ceritakan. Kesimpulannya, terserah penafsirannya seperti apa. Yang saya sampaikan itu sangat netral, fakta, bukan interpretasi, bukan ajakan, bukan apa-apa. Tetapi faktanya begitu, titik. Lalu silahkan menafsirkan menurut keyakinan masing-masing. Tapi itulah yang terjadi di dalam sejarah dan saya menceritakan itu saja, tidak lebih daripada itu. Saya ingin menanyakan Pak JK, nanti tanggal 10 menjadi kampanye terakhir bagi Pak Anies di yang akan dilakukan. Apakah Pak JK akan menemani Pak Anies dengan Pak Surya Paloh mungkin di sana? Ya nanti kita lihat pada waktunya. Itu di luar ini luar agenda Gerakan Nurani Bangsa nanti dengan Pak JK. Agak colongan mungkin ada sudah diundang sama Pak Anies begitu sama Pak Muhaimin. Tidak ada undang-undang kalau begitu. Namanya kampanye ya terserah. Oh maaf, tidak ada undang-undang, terserah masing-masing. Ya itu kan. Nanti kita lihat dulu. Bukan karena saya lihat bisa sekian banyak orang, nanti macet di jalan, saya tidak bisa pulang nanti. Jadi saya pikir itu. Terima kasih semuanya, makasih. Ini mic siapa ini?